ayatnya yang kedua. Sama-sama kita baca ulangan. Ya, ingatlah atas kehendak Tuhan malah mengibadah guru selama 40 tahun ini kau mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Ingatlah seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Dimana bicara tentang masa padang gurun, bicara tentang masa-masa yang sukar, masa-masa yang tidak mudah, masa-masa yang berat, masa-masa kekeringan, masa-masa kekurangan. Bahkan seringkali di masa ini saudara, banyak orang bisa berpikir bahwa apa Tuhan sepertinya diam di masa ini saudara. Dan saya mau bilang saudara, berjalan bersama dengan Tuhan, seringkali ada saat di mana Tuhan bisa izinkan masa-masa itu terjadi. Seringkali Tuhan bisa izinkan keadaan-keadaan seperti itu kita hadapi dalam kehidupan setiap kita. Dan hari-hari ini saya sudah bahas saudara, ada banyak orang mengalami masa-masa yang tidak mudah. Ada banyak orang mengalami masa-masa padang gurun. Ada banyak orang kena badai PHK, layoff, kemudian dalam bisnis yang sedang mengalami yang namanya keadaan yang tidak mudah. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau Tuhan izinkan ini berjalan di dalam saudara dan saya, kalau Tuhan izinkan itu kita lewatkan di dalam setiap kita, pasti semuanya untuk mendatangkan kebaikan yang setuju berbeda tepuk tangan dulu yang paling baik Tuhan. Sama-sama bilang sama saya kalau Tuhan izinkan. Sama-sama bilang sama saya pasti untuk kebaikan. Pasti untuk kebaikan. Ketika akhir tahun 2024 masuk tahun yang baru tahun 2025, Indonesia adalah negara paling optimis di dunia sekarang, di mana masyarakatnya sangat optimis. Tetapi memang sekali lagi saudara, beberapa bulan terakhir ada banyak perubahan, akhirnya ada banyak orang jadi pesimis saudara. Ada banyak orang ketika disurvei jadi pesimis. Tapi sekali lagi saya bilang saudara, mungkin hari-hari saudara ada banyak orang tidak mengerti maksudnya apa. Bicara tentang masa sudah Tuhan izinkan, semoga saudara banyak yang Tuhan mulai berpikir apa maksud semuanya ini. Saya sudah hidup dalam Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa saya mengalami situasi seperti ini? Saya mau bilang saudara sekali lagi, anak Tuhan harus paham dengan betul apa tujuan Tuhan di balik semua ini supaya apa? Supaya kita tidak kecewa sama Tuhan, supaya kita tidak negatif thinking sama Tuhan. Dan saya bilang saudara, ketika semua itu kita mengerti, maka akhirnya saudara kita akan tetap setia kepada Tuhan. Makanya hari ini saya ajak saudara untuk membahas satu tema khotbah, tujuan Tuhan mengizinkan masa padang gurun. Sama-sama bilang sama saya tujuan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya mengizinkan masa padang gurun. Doa saya kalau firman Tuhan hari ini saudara akan punya pengertian yang benar sehingga Tuhan kita dalam masa-masa padang gurun sampai janji Tuhan itu digenapi dalam hidup saudara. Amin. So, apa tujuan Tuhan di dalam masa padang gurun saudara? Yang pertama saya mencatat di sini saudara adalah bicara tentang untuk membuat kita mengenal Tuhan. Sama-sama bilang sama saya membuat kita. Sama-sama bilang sama saya mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Keluar 12 ayat 40. Sama-sama kita baca keluar. Pasal yang ke-12 ayat 40. Yuk, yang sudah disambung bilang aku diberkati. Aku diberkati. Iya. Lamanya orang Israel diam terus 10 tahun. Selama 400 tahun lebih mereka ada di Mesir dalam perbudakan. Ternyata generasi bawah ini saudara mulai tidak mengenal Allah Yahweh saudara. Mereka tidak mengenal lagi Allah yang hidup saudara. Yang lebih mereka kenal adalah dewa-dewa Mesir. Yang mereka lebih kenal adalah sesembahan Mesir. Makanya saya mau bilang saudara, ketika Tuhan bawa mereka di padang gurun di masa-masa sukar, Tuhan mau mereka mengenal Tuhan yang
hidup. Coba kita saudara, kita saudara. Satu bagian dalam Keluaran 13, 21 sampai 22. Yuk sama-sama kita ada 21 sampai 22. 3 ya. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang malam hari. Tiang awan untuk mereka jalan pada malam. Tiang api sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Siang dan malam di depan bangsa itu setia. Tuhan berjalan di depan mereka. Tuhan. Amin. Ketika masa-masa yang nyaman, zona yang nyaman, ada banyak Tuhan jangankan kenal Tuhan, ingat Tuhan aja tidak sekarang. Yes. Shalom. Betul. Mau ke gereja aja dia lebih main golf, mau ke gereja aja dia lebih main pedal. Hah? Enggak apa pedal? Enggak. 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 Ih, bawa gitu deh. Oh. Itu kuda ya, makan? Apa? Oh iya. Enggak tanya lagi, Pak. Betul. Amin. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Orang saja aku mendengar engkau. Betul. Betul. Wes. Betul. Betul. Banyak orang lihat kita bukan best, tapi betul. Pernah. Pernah, Pak. Tapi justru di masa semua orang meninggalkan kita lihat Tuhan tetap setia. Amin. Luar biasa jadi kalau saudara ini mengalami masa-masa suka, artinya Tuhan mau berkenan Tuhan lebih dalam hati saudara. Amin. Kalau sedang kita kapan dia benar-benar mengenal Tuhan, ada ketika dia difonis terlumpuh nggak bisa bertahan saudara, dan akhirnya apa saudara dituntut ke sebuah gereja. Ketika di gereja dia kenal Tuhan dan mujizatnya dari awal mula pelayanan gereja yang luar biasa. Tepuk tangan dulu ya Pak. Bilang sama dengan dirimu melalui masa-masa suka. Tuhan kita mengenal dia lebih lagi. Tepuk tangan yang paling luar biasa. Yang kedua, untuk apa kita memikirkan masa-masa pada Tuhan adalah untuk menguji dan membentuk iman kita. Sama-sama bilang sama saya menguji. Menguji. Sama-sama membentuk iman kita. Membentuk iman kita. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Tidak. Saya menjawab di sini saudara, iman seringkali diuji dan dibentuk oleh Tuhan. Iman seringkali diuji dengan masa-masa suka. Maka kita bilang begini saudara, penderitaan menguji iman. Dan melalui ujian itulah iman kita menjadi kuat. Sekali lagi saudara, penderitaan
Amin. Saudara percaya sama saya? Enggak. Teman-teman di sini percaya? Kan Tuhan. Amin, tapi saya percaya enggak? Firman Tuhan, Pak. Ngambek. Ngambek. Percaya. Percaya. Oh, analogi. Saudara bilang, Pak, saya pesan makanan, saya bayar pakai di sini. Ada yang berani? Boleh kata. Pak Marcel aja. Ada Pak? Boleh maju Pak? Ini saya boleh bantu? Bapak kita naik ke depan. Oh, Pak, mulai sini. Ada. Oh, situ Pak, dari belakangnya Pak. Silakan Pak. Kalau di atas sama tim saya Pak. Kalau digendong sama dia bahaya Pak. Saya kemarin dia saya takut Pak. Oke. Dari 2000 jemaat cuma satu yang percaya Pak. Kan percaya sama Tuhan. Ini mah Tuhan. Percaya kan sama Tuhan. Ngambek dia. Oh, ngambek. Ngambek, Bapak. Doain kita ntar. Saya Pak, silakan Pak. Nggak apa-apa, silakan. Is. Dari semua orang ini Pak, saya minta untuk bayar pakai tisu. Kenapa Bapak percaya sama aku? Sekarang cuma Bapak yang mau. Kenapa Bapak percaya? Saya percaya karena lagi bawa firman dan pasti bisa bayar pakai misi. Maka yang memakan makan atau yang memakan jumlah makan bayar pakai misi bisa. Oh memang. Jadi memang ternyata tisu bisa bayar pakai tisu beneran Pak? Oh apa Pak? Satu syarat bayarnya, Firman. bayarnya satu telak misi. Oh, ayo lo Pak, 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 ayo Pak, bener Pak, ayo, bener, ayo. Kalian saya minta, siapa yang percaya bayar pakai tisu ini, angkat tangan. Kenapa sekarang minta tisu satu terapa? Karena kalau saya satu lembar ini otomatis bisa bermasalah. Betul. Artinya Bapak nggak percaya sama saya. Jadi saya belajar, jangan berharap pada manusia. Ya. Kalau tidak, satu terap berarti ya. Oke, sampai ketemu episode selanjutnya. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan. Ngambek. Bukan satu truk lagi ya. Kecap tulisnya. Hanya di Betos ya Pak? Hanya di Betos ya Pak? Hanya di Betos doang ya Pak? Halo, perkenalkan nama saya Joseph. Joseph percaya kalau saya suruh beli bayar pakai tisu ini. Ambil makan di depan, bayar pakai tisu ini. Ini yang dulu pendeta berarti ya.
buruk. mencelakai jemaat gitu. Oke. Pasti ada dasar dari kenapa harus dibayar pakai isu. Ada apa? Ada yang harus saya cari tahu dari isu yang diberikan untuk membayar itu. Jadi kan mungkin cuma sekedar kasih isu untuk menakain gitu, bikin orang Betul. Jadi saya percaya sama saya. Bayar pakai isu. Bisa. Saya bisa. Bisa. 100%. Dosa ke depan. Mau restoran situ, pilih aja. Bayar pakai bismillah. Bukan dibayar situ. Bilang pendeta Marcel. Bilang pendeta Marcel. seorang pendeta itu nggak mungkin mau mempermalukan jemaat atau mencelakakan jemaat. Betul. Betul. Artinya dia percaya, dia beriman. Jadi mau pergi beli ini. Kita disuruh Pak pendeta. Pendeta. Harus saya dari semuanya ini percaya kita katakan. Yang disana kelihatan. Jadi sekali lagi, sekalipun secara politik masuk akal masa seperti isu, tapi ternyata yang dijalani karena ini pendeta, betul ya? Iya. Oke, sekarang saya lihat di sini. Lakukan Pak. Lihat di sini, ini satu kali. Sekarang buka di sini ya. Ya, foto airdrop nanti ya. Oh, ada duit. Selamat, betul. Benar, Asep. Kalau saya bilang saudara sesekali marah saya, dia bilang begini, karena yang menurut pendeta, nggak mungkin memperlakukan jemaat. Betul. Saya bilang saudara, pendeta aja nggak mau memperlakukan jemaat, apalagi Tuhan nggak mungkin memperlakukan jemaat. Tidak ada sebuah dari iman. Kayak rendah sama ya. Kadang-kadang Tuhan pakai cara yang sama, yang kita lihat sepertinya nggak ada apa-apa. Tapi saya bilang saudara, kalau yang suruh Tuhan, Tuhan nggak mungkin mempermalukan kita. Amin. Betul ya, Sir? Maka sebagai kesimpulan saudara, bicara tentang iman, melangkah, kalau udah urusan sama Tuhan, jangan dulu lihat dulu baru percaya. Betul. Justru sekarang kita nggak lihat kita percaya, karena yang kita sementara percayai adalah Tuhan yang berjanji bersama kita. Bilang, Pak bisa Pak? Aduh. Bilang sama kanan kirimu, kuatkan imanmu. Kuatkan imanmu. Tuhan yang berjanji pasti menepati. Tepuk tangan sekali lagi Pak. Dan yang terakhir dan ketiga, untuk mengajarkan kita kerendahan hati dan kebergantungan sama Tuhan. Masa bilang sama saya kerendahan hati. Kerendahan hati. Bilang sama saya bergantung sama Tuhan. Bergantung sama Saya Tuhan. ada tadi mau ini sudah adalah begini. Bicara tentang kebergantungan kita sama Tuhan. Kerendahan hati pastikan kerendahan hati akan membawa kita kepada apa yang Tuhan siapkan itu adalah promosi yang kerjakan. Karena tidak sombong, tidak bisa melawan kerja. Kemudian kebergantungan sama Tuhan punya apa begini saudara. Kalau saudara perhatikan ayat ini, Keluaran 16 ayat 4 bilang begini saudara. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar Tiap hari sebanyak yang perlu untuk sebar. yang bilang saudara, kalau saya siapkan berkat untuk sebulan, kalau saya siapkan
Oh. Ada banyak orang Kristen ketika ada masalah persoalan yang muncul pertama kali. Siapa ya yang bisa saya minta kalau Betul. yang muncul pertama kali adalah apa? Koneksinya kah? Jabatan keuangan kah? Bisa nggak kita lakukan semuanya itu? Enggak. In some point bisa. Bisa. Ya kan? Bisa. Bisa lakukan. Ada orang yang bisa dilakukan. Kalau kita mengatakan sampai kapan? Ayo bisa. Nah, karena dia saya harapkan bisa jawab. Dia ini begini, terus gini, Kuat. udah daftar fitness. Pendaftaran doang. Daftar doang. Daftar doang. Tapi dia bisa diandalkan, betul kan? Betul. Kan yang gini. Wih. Bisa diandalkan, Bisa. tapi sampai kapan? Cepat atau lambat saya jatuh. Kepala bocor. Makanya sebelum terjadi satu. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan akan setiap kita masa suka Tuhan izinkan kembali untuk membuat kita semakin mengenal Tuhan. Karena masa yang paling dulu ada Tuhan tetap di sana setia bagi setiap kita. Yang kedua, Tuhan izinkan masa yang suka untuk menguji dan membentuk iman setiap kita. Karena iman yang besar akan menghasilkan mujizat dan berkat yang besar. Dan yang terakhir, Tuhan izinkan masa suka untuk mengajar rendah hati dan bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Mari bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Jangan yang lain, karena kau bisa kecewa. Tapi bergantung kepada Tuhan, pasti diberkati, pasti